Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh ketemu lagi. Dan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini banyak yang kita alami dalam hidup kita, kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa semua syukur kita, pujian, penyembahan kita bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu saja kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kebaikan. Dan ini syukur kami Bapak. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena
sebab anugerah ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita buka suara kita, naikkan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur bagi-Mu. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih bagi-Mu. Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa, kami memuji Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan perkenankan kami lagi untuk menikmati hidup. Hari ini Tuhan perkenankan kami lagi untuk datang dalam hadirat-Mu, untuk menaikkan semua pujian, syukur, penyembahan kami. Dan hari ini kami rindu Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan berkenan melawat dan memberkati kami dalam ibadah ini. Karena itu Bapa, kami berdoa, sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan, supaya kami layak untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau akan beracara, Engkau akan memberkati kami. Karena itu Tuhan, ibadah kami ini kami pertaruhkan jadi dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, saudaraku, saya percaya bahwa
kita mengalami terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, tempat kita membawa semua pergumulan kita, membawa semua kerinduan kita. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Karena itu mari siapkan hati kita, Tuhan mau berbicara bagi kita hari ini lewat kebenaran firman. Kami cari Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali dapat beribadah kepada Tuhan, walaupun masih online. Pagi hari ini kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya lewat firman Tuhan yang kami baca, renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mendapat kekuatan baru, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, pakai dia dengan urapan-Mu menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 dan ayat yang ke-13. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dari perikop Yesaya ke-41 ini, kita membaca pada ayat yang ke-8, Tuhan menyebut kita dengan hai Israel. Ada 3 sebutan buat setiap anak Tuhan atau orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini Tuhan menyebut kita hai Israel, hambaku. Yang pertama adalah kita disebut Israel. Firman Tuhan mengatakan bahwa kitalah umat pemenang, umat pilihan, yaitu umat Israel rohani. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Israel rohani. Itu sebabnya Yesaya menyebut hai Israel. Kalau Yesaya menyebutkan pada waktu itu hai Israel, bangsa Israel, hari ini juga berarti kepada kita semua bahwa Yesaya juga menyapa kepada kita semua. Hai Israel rohani, umat pilihan Tuhan, hambaku, kata Yesaya. Yang kedua, bukan saja Yesaya menyebut kita Israel, tapi kita melihat di sana hai Yakub yang telah kupilih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Yesaya menyebut kita Yakub? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Bukan saja umat pilihan Tuhan, tapi umat yang memiliki janji Tuhan. Umat yang memiliki berkat Tuhan. Kalau kita melihat siapa Yakub, dia anak daripada Ishak dan Ribka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yakub adalah penerima janji Tuhan. Seharusnya Esau yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita melihat karena ketidaktaatan Esau, maka kemudian Yakub yang menerima janji berkat Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain kita hambaku, kata Tuhan, kita juga disebut hai Yakub yang telah kupilih. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Dan Yakub rohani yang dipilih Tuhan untuk apa? Untuk menerima janji berkat Tuhan. Puji Tuhan. Bukan saja kita umat pilihan Tuhan, tapi firman Tuhan mengatakan
kita adalah Yakub yang dipilih oleh Tuhan, ya. Dipilih untuk apa? Untuk menerima janji berkat Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa pada ayat yang ke-9 juga dikatakan, ayat yang ke-8 dikatakan, keturunan Abraham yang kukasihi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya disebut Israel rohani, disebut juga Yakub yang telah dipilih Tuhan untuk menerima janji berkat Tuhan. Kemudian dituliskan di sana kita juga adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham penerima janji Tuhan. Bukan saja penerima janji Tuhan, tapi Alkitab berkata yang kukasihi. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bukan saja dipilih, ditetapkan untuk menerima berkat Tuhan, tapi kita juga adalah keturunan Abraham yang dikasihi oleh Tuhan. Allah mengasihi kita sebagai umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham. Kalau di sekolah minggu Bapak Ibu sering dengar ya lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Anak-anak Abraham yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, betapa luar biasa status kita. Bukan saja Israel rohani, tapi Yakub penerima berkat, janji berkat Tuhan. Kemudian keturunan Abraham yang dikasihi oleh Tuhan dan yang berhak juga menerima janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesaya menyebutkan, menyapa kita semua dengan 3 predikat ini, Israel, Yakub, dan keturunan Abraham, Yesaya juga menegaskan pada ayat yang ke-9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Puji Tuhan. Kita punya status yang luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita hari ini peneguhan bahwa Tuhan memanggil kita dari ujung-ujung bumi. Kita dipanggil, ditetapkan Tuhan dari ujung bumi. Menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi orang penerima janji berkat Tuhan. Menerima juga janji bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dipilih, dibawa dari ujung bumi. Kita yang tidak berarti ditetapkan Tuhan. Ditolong Tuhan dan Tuhan bilang, telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Dan Tuhan berkata kepada kita, engkau hambaku. Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku telah memilih engkau dan aku tidak menolak engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa bahagianya kita dengan status itu. Kita dipilih orang saja sudah bangganya setengah mati. Kita dipilih memiliki jabatan dalam perusahaan atau dalam pekerjaan Tuhan, seringkali bangga dengan statusnya, dengan kedudukannya. Barangkali bangga dengan kedudukan sebagai pengurus daripada pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu bahwa kebanggaan kita bukan karena dipilih, ditetapkan manusia. Tapi saya mau tegaskan hari ini bahwa kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi Israel rohani, menjadi Yakub yang telah dipilih untuk menerima janji berkat Tuhan. Kemudian kita adalah keturunan Abraham yang bukan saja dipilih tapi dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku memilih kamu dan aku tidak menolak kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini barangkali ada
dari antara kita yang merasa tertolak. Ada dari antara kita yang merasa kita ini tidak berguna. Ada yang merasa kita itu tidak dianggap oleh manusia. Tapi hari ini saya mau beritahu, tidak penting penghargaan manusia. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, memberitahu kepada kita, kita dipilih oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah menolak kita. Siapakah manusia yang menolak kita? Kalau manusia menolak kita, kita cuek saja. Yang penting Tuhan mengasihi kita. Yang penting Tuhan mengakui kita. Dan saya bangga hari ini bahwa saya dipilih, ditetapkan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Bukan karena jabatan di organisasi. Tapi saya bangga dipilih, ditetapkan Tuhan menjadi umat kepunyaannya sendiri. Dikasihi oleh Tuhan. Siapakah manusia mengasihi kita terbatas? Semua terbatas, orang tua mengasihi kita terbatas, anak mengasihi orang tua terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Hari ini betapa bahagia kita. Kita diingatkan lewat firman Tuhan bahwa betapa berharganya kita semua. Kitalah umat pilihan, ditetapkan menerima janji berkat Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolak Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ayat 9 berkata, aku telah memilih engkau dan aku tidak menolak engkau. Tidak pernah Tuhan menolak kita karena kita miskin. Tidak pernah Tuhan menolak kita karena kita banyak dosanya bersalah. Tapi Tuhan memilih kita dari ujung-ujung bumi. Menetapkan kita. Dia mengasihi kita. Dengan keadaan, apapun keadaan saudara dan saya hari ini. Saya mau beritahu, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kasihnya sudah dibuktikan. Dia datang karena dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia datang tinggalkan sorga bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena dia mengasihi. Dan dia tidak pernah menolak Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi ingat, hari ini barangkali ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan saya pada pagi hari ini. Rasa tertolak dengan manusia, rasa kecewa, rasa disepelekan, rasa tidak dihargai. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak, Ibu, Saudara hari ini, engkau dihargai Tuhan, puji Tuhan. Penghargaan Tuhan jauh lebih berarti dari penghargaan manusia. Ya, barangkali Bapak, Ibu, Saudara kecewa, seringkali ditolak sama teman-teman. Ditolak di kantor barangkali, di tempat pekerjaan kita merasa tertolak. Kita merasa kecewa dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan sekerja kita. Di lingkungan anak-anak Tuhan sekalipun kadang-kadang sering mengecewakan. Tapi saya bersyukur pagi hari ini. Saya dikuatkan, saya diteguhkan lewat firman Tuhan. Bahwa sayalah Israel rohani. Hambaku, kata Tuhan. Tuhan yang bilang kita hambanya Tuhan. Kita Yakub, penerima janji Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan. Kita keturunan Abraham yang dikasihi oleh Tuhan. Diambil dari ujung bumi yang tidak berarti dijadikan berarti. Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Engkau mulia, kata Tuhan. Siapakah manusia yang bilang kita tidak berharga? Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Saya mau beritahu sekali lagi, yang penting apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Jadi hari ini kita berbahagia. Dipilih, ditetapkan Tuhan, dikasihi Tuhan. Bukan saja itu, saya mau beritahu kepada Bapak, Ibu, Saudara, kita membaca dalam ayat yang ke-10. Kata Tuhan, karena kita ini sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dikasihi Tuhan, dan kita adalah penerima janji berkat Tuhan.
Tuhan bilang kepada kita pagi hari ini, janganlah takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, kata Tuhan. Apapun kata manusia, jangan takut. Kita ini dipelihara Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Saya mau bacakan dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Sebab Rasul Paulus berkata, kita ini milik Allah, kepunyaan Allah. Kalau ada orang yang menghina kita, berarti dia menghina milik kepunyaan Allah. Dia menghina hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Jadi berbahagia kita. Kata firman Tuhan, jangan takut. Mengapa jangan takut? Sebab apa? Aku, katanya, menyertai engkau. Kita tidak perlu takut, kata Tuhan. Tidak perlu takut situasi yang semakin buruk, karena Tuhan menyertai kita. Menyertai kita, Tuhan menyertai kita untuk apa? Yang pertama, Tuhan menyertai kita untuk memberikan kepada kita kasih karunia dan kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi setiap situasi dalam kehidupan ini. Kita menghadapi situasi dalam kehidupan ini sulit. Barangkali putus asa. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini. Tuhan bilang jangan takut menghadapi situasi, kondisi kehidupan yang tidak menentu, yang semakin buruk. Jangan takut. Sebab ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu menolong kita, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kita kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mulai tidak kuat, datang sama Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, bilang, Tuhan, janji Tuhan bahwa Engkau menyertai aku. Aku perlu pertolongan-Mu. Dan Tuhan berjanji menyertai kita, memberikan kita kasih karunia, memberikan kita kekuatan yang kita perlukan. Saat kita datang di bawah kaki Tuhan, kekuatan itu akan Tuhan alirkan kepada kita. Kita akan kembali kuat, kita akan kembali teguh berdiri menghadapi apapun, situasi apapun yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Situasi apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi saat ini? Situasi rumah tangga yang barangkali rumit, situasi ekonomi yang tidak menentu, situasi penyakit yang begitu menakutkan. Tapi ada kasih setia Tuhan, haleluya. Ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita saat kita datang kepadanya. Sebab itu janji Tuhan. Tuhan berjanji, jangan takut karena Dia menyertai kita. Bukan saja Dia menyertai kita untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan, tapi Tuhan juga berjanji akan menolong kita melewati masa-masa krisis. Dialah sumber damai sejahtera bagi kita, sumber pertolongan bagi kita. Melewati apapun yang harus kita lewati, ada janji Tuhan. Jangan takut, Dia menolong kita. Aku akan menolong kamu. Dia akan menolong dengan tangan kanannya saat engkau lemah.
ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Dan bilang, Tuhan, saya angkat tangan kepadamu. Pegang tangan saya. Maka tangan kanannya akan menolong kita. Membawa kita dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain. Bukan saja dia berjanji untuk menolong. Firman Tuhan juga mengatakan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita untuk juga menopang kita. Kata Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tapi Tuhan tahu keadaan kita. Saat kita mulai lemah, kita datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan menopang kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kaki kita menjadi lemah dan goyah. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang setia dengan janjinya. Kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Saudara kaya kah, punya harta kah, saudara miskin kah, saudara jelek kah, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kasih-Nya tidak terbatas bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia berkata hari ini, Bapak Ibu Saudara yang takut, khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, bukan saja dia bilang jangan takut. Tapi ayat 10 dilanjutkan dengan perkataan jangan bimbang. Jangan takut, juga jangan bimbang. Dikatakan, mengapa jangan bimbang? Sebab Tuhan bilang, aku ini Allahmu. Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Tuhan bilang jangan takut dan jangan bimbang. Matius 21 ayat 21 berkata, saya akan bacakan Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kata Tuhan Yesus apa? Bukan saja percaya, tapi percaya saja tidak cukup, tapi tidak bimbang. Percaya dan jangan bimbang. Artinya 100%. Kita tidak boleh goyah. Kita harus percaya 100% pegang janji Tuhan. Percaya dan tidak bimbang. Kalau kita percaya dan tidak bimbang, firman Tuhan berkata bahwa kita berkata gunung ini pindah, gunung itu dapat pindah. Luar biasa ya. Iman dapat memindahkan gunung. Ya, bukan itu saja. Yakobus 1 ayat 6 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah, Yakobus berkata hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin kita bukan saja percaya, tapi jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara hari ini ingin menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau ingin menerima sesuatu dari Tuhan, percaya dan jangan bimbang. Tuhan bilang apa? Percaya jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan Allah yang berjanji kepada kita adalah Tuhan yang luar biasa dan Ia berkata, aku akan meneguhkan engkau. Saat engkau bimbang, saat engkau tidak punya harapan, Tuhan meneguhkan. Bukan saja meneguhkan,
Firman Tuhan berkata, aku akan menolong. Saat kita tidak ada pertolongan, maka dialah sumber pertolongan. Bukan saja dia meneguhkan, tapi firman Tuhan berkata dia menolong. Kemudian dikatakan pada selanjutnya, jangan takut, aku akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia Tuhan yang besar itu ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah, di mana Bapak Ibu beribadah, Bapak Ibu Saudara beribadah dan mendengarkan saya. Dia Tuhan yang ada. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha melihat. Dan dia berkata kepada kita, aku Allahmu, aku meneguhkanmu, aku menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau tangan kanan kita kuat, tangan kanan Tuhan jauh lebih kuat. Tangan kanannya, kata Yesaya, akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Menuju kemenangan. Kemenangan yang mana? Dalam situasi dunia yang tidak menentu. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji, tangan kanannya menolong kita. Tangan kanannya memegang kita, membawa kita menuju kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu sebabnya hari-hari ini di tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang sulit, tetap pandang Tuhan. Percaya, jangan bimbang, supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Saya ingin menutup dengan ayat yang ke-13 yang berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesaya menegaskan, jangan takut. Ya, dia memegang tangan kanan kita. Bukan saja dia memegang tangan kanan kita, tapi dia memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang kuat, yang membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji Tuhan, dia Tuhan yang besar. Di tengah situasi yang makin tidak menentu, tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya dan jangan bimbang, tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa, tapi sebelum kita berdoa, dengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan. Mari menyanyinya bersama. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Mari kita nyanyikan bersama. Nyanyikan dengan sungguh kepada Tuhan. Alami kemenangan karena kita percaya janjinya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Bahkan menolong
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keadaan semakin sulit, tapi kita sudah dengar firman-Nya. Dia Tuhan yang berjanji menyertai kita, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi perlindungan yang sempurna akan menyertai kita. Jangan takut, sekalipun banyak bahaya, banyak rintangan, cobaan, dan tampaknya kesulitan, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini di mana kami bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh boleh menguatkan iman kami. Bapa, tidak dipungkiri bahwa keadaan tidak baik, bahwa keadaan sangat sulit yang dihadapi oleh banyak orang, termasuk kami anak-anak-Mu. Tapi kami sungguh berterima kasih karena kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami ketenangan, bahwa kami milik-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami umat pilihan-Mu Tuhan, yang dengan janji-Mu Engkau akan menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada ini, untuk menyatakan bahwa betapa Tuhan yang kami sembah itu hidup, maha kuasa, bahkan berdaulat atas segala sesuatu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan memeteraikan dalam hati kami. Biar Roh Kudus akan menolong supaya segenap firman itu akan diberi penjelasan-penjelasan lebih jauh, agar semua anak-anak Tuhan boleh bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat. Semakin hari semakin bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pertambahkan urapan baru, supaya benar-benar Tuhan melalui hidup hamba-Mu, ada banyak-banyak kebenaran firman Tuhan boleh diungkapkan dan menjadi berkat bagi jemaat dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk hari-hari ke depan bagi seluruh jemaat Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kiranya mereka boleh berpegang teguh kepada firman-Mu ini. Dan Bapa, biarlah kiranya juga berkat Tuhan akan diberikan, dinyatakan pemeliharaan, perlindungan Tuhan akan dinyatakan, kasih setia Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan boleh diberikan kepada setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap mereka yang mendengarkan dan percaya kepada firman-Mu ini. Dalam segala usaha yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan menyatakan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh menikmati kecukupan, bahkan kelebihan berkat, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan lewat usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, apapun juga itu, warung, toko, pabrik, dan sebagainya, Tuhan memberkati mereka. Karena kami percaya, hamba percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas segala-galanya. Dan Engkau akan memberikan kepada kami, sebagaimana janji-Mu kepada kami, mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan, supaya kami boleh berbagi berkat
bagi banyak orang. Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka anak-anak-Mu yang masih menempuh akan pendidikan, baik tingkat awal, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, sampai dengan universitas, di mana mereka mengalami perubahan-perubahan cara belajar. Tapi dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan, mereka boleh berhasil dan mereka boleh terus bertambah-tambah. Bahkan hikmat mereka yang diterima dari Tuhan membuat mereka menjadi anak-anak yang berhasil lewat pendidikan yang ada. Kalau ada kesulitan-kesulitan bagi anak-anak ini, Tuhan tahu. Tuhan yang akan memberikan pada mereka pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bila mana ada jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang ini mempunyai kekhawatiran akan pandemi COVID yang merajalela. Tuhan, Engkau akan melawat mereka. Tuhan, kiranya kuasa-Mu akan memberikan perbedaan yang jelas antara mereka yang berlindung dan berharap kepada Tuhan Yesus, dan mereka yang belum dan tidak berharap kepadamu. Perlindungan-Mu sempurna terhadap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pandemi COVID ataupun pandemi penyakit atau segala macam penyakit yang sedang merajalela sekalipun tidak akan bisa menjamah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap sehat, terpelihara oleh karena kuasa dan kasih sayang dan kasih setia Tuhan kepada anak-anak-Mu. Bapa, namun kami juga berdoa untuk semua pemerintah Indonesia, dari pusat Bapak Presiden Jokowi sampai dengan pemerintahan di daerah sampai tingkat yang terkecil, tingkat RW, RT. Tuhan memberikan mereka hikmat, akal budi, dan membawa bangsa ini terus maju. Tuhan, hamba juga berdoa, kami berdoa bersama-sama untuk mereka yang berniat tidak baik, yang korupsi, yang akan menggulingkan pemerintahan dengan segala macam cara kejahatan-kejahatan yang mengganggu. Kami berdoa dan kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya semua rencana-rencana jahat itu dipatahkan, dan biarlah kiranya terus bangsa ini boleh maju, menikmati kemurahan Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, pakai mereka dengan urapan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan perlindungan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah pemerintahan yang ada, di tengah-tengah pekerjaan atau apa yang mereka sudah terima daripada Tuhan, tugas dan kewajiban sebagai alat-alat negara. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga-tenaga medis di rumah sakit, bahkan untuk seluruh rumah sakit yang ada, yang sekarang ini penuh sesak dengan mereka-mereka yang terjangkit oleh karena COVID-19. Bapa, tolong berikan kekuatan kepada tenaga medis, berikan apa yang mereka dibutuhkan Tuhan, segala alat-alat pengobatan yang dibutuhkan Tuhan akan kirimkan dari manapun itu juga, supaya semua penderitaan itu boleh diatasi dengan baik, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya COVID akan segera bisa berlalu dari bumi Indonesia ini, sehingga masyarakat semua boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang sekarang ini beribadah lewat online, Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama di tengah-tengah keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat tertentu untuk bersama-sama beribadah sekalipun terpisah, tetapi Tuhan ada hadir bersama dengan mereka, bersama dengan kami yang melayani maupun yang dilayani, sehingga berkat Tuhan itu boleh tercurah atas mereka semua. Tuhan, terima kasih lewat pemberitaan firman-Mu dan kebenaran-Mu dan pelayanan yang diadakan lewat online. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur juga untuk seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan juga membalas dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat persembahan syukur, persembahan tantangan, persembahan persepuluhan. Tuhan membalas mereka dengan berkat-berkat sesuai dengan janji dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, lindungi mereka dalam segala kegiatan mereka hari-hari ke depan. Dan kami serahkan semua ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan, perhiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus
akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara semua. Berhati-hatilah, tetap waspada di tengah-tengah pandemi yang sekarang ini justru semakin kuat. Tapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Tetap semangat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib,
Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa.